Sesuai dengan namanya, kapal ini kerap kali muncul di Selat Northumberland ketika mendekati senja. Tidak jarang para pelaut yang berada di sekitar Northumberland ketika menjelang senja melihat penampakan berupa kapal layar besar bertiang 3 yang terbakar. La Llorona adalah perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya. Karena itu, ia merasa sedih lalu menenggelamkan anaknya dan dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Asti Naila. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezeki, dijauhkan dari hal-hal buruk, dan tetap semangat. Video kali ini merupakan gabungan dari video short YouTube yang saya rangkum menjadi satu video, yaitu mengenai kisah-kisah kapal hantu yang mengerikan dan juga mengenai kisah hantu urban legend yang berasal dari beberapa negara. Kisah kapal hantu sendiri biasanya tersebar dari generasi ke generasi oleh para pelaut, pemancing, dan sebagainya. Beberapa pelaut pada umumnya melihat penampakan kapal secara tiba-tiba di tengah laut, lalu menghilang dengan cepat ke dalam kabut tanpa jejak. Selain itu, kisah kapal hantu juga bisa berupa kapal-kapal yang ditemukan sedang terombang-ambing di tengah lautan karena ditinggalkan oleh pemiliknya dalam kondisi yang masih utuh namun menyeramkan. Yuk langsung saja kita saksikan video mengenai kisah-kisah kapal hantu yang mengerikan. Juni 1947, banyak kapal berlayar di rute perdagangan Selat Malaka yang berlokasi di antara Sumatera dan Malaysia mengaku telah menangkap beberapa kali sinyal darurat SOS. Komunikasi ini diikuti oleh kode Morse yang tak bisa diterjemahkan yang ditutup dengan pesan "aku juga". Setelah itu hanya ada keheningan. Sinyal permintaan tolong itu diterima oleh 2 kapal Amerika serta pos penerimaan Inggris dan Belanda. Mereka yang berada di pos penerimaan sinyal berhasil menangkap sumber penyiaran dan memastikan bahwa sinyal itu berasal dari kapal kargo Belanda yang dikenal dengan nama SS Orang Medan. Kapal dagang Amerika Silver Star adalah yang pertama berada di TKP. Kemudian mereka langsung memeriksa keadaan kapal Orang Medan dan dek kapalnya dipenuhi dengan mayat kru orang Belanda. Anehnya lagi, kondisi mayat di kapal sudah membusuk. Artinya para kru dan kapten sudah setidaknya 1 minggu sebelum mereka ditemukan. Lalu, siapa yang mengirimkan sinyal SOS? Under the rug, all my problems that I shove. Mary Celeste merupakan kapal dagang yang ditemukan terombang-ambing pada tahun 1872 di dekat Pulau Azores oleh kapal Dei Gracia yang dinahkodai oleh Kapten David Morehouse. Mary Celeste sebelumnya berangkat dari New York, Amerika Serikat menuju Genoa, Italia pada 7 November 1872, membawa Kapten Benjamin S. Briggs, istri dan anaknya yang berusia 2 tahun dan 8 orang kru. Saat ditemukan, kapal itu dalam keadaan baik, muatannya utuh dan cadangan makanan selama 6 bulan serta air masih ada. Bahkan muatan berisi sekitar 1.700 barel alkohol mentah pun tidak tersentuh. Hanya saja keberadaan sepoci, buku harian kapal serta seluruh awak kapalnya tidak diketahui. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan tentang apa yang terjadi kepada mereka. I've had enough. I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. Sesuai dengan namanya, kapal ini kerap kali muncul di Selat Northumberland ketika mendekati senja atau di jam-jam sebelum matahari terbit. Tidak jarang para pelaut yang berada di sekitar Northumberland ketika menjelang senja melihat penampakan berupa kapal layar besar bertiang 3 yang terbakar. Kapal ini bergerak dengan cepat dan akan menghilang dalam sekejap. Bahkan ada yang melihat penampakan awak kapal yang berlarian di atas dek kapal.
And silently, it could build a Pernah suatu kali, sekelompok orang berusaha menyelamatkan awak kapal dengan mendekati kapal menggunakan sekoci. Namun saat mereka mendekat, kapal tersebut akan menghilang ke dalam kabut dan benar-benar lenyap dari pandangan. Kabarnya, kemunculan kapal ini adalah pertanda akan adanya badai. I've had enough, I don't wanna feel stuck under the rug, all my problems that I shove. Pada tahun 1761, kapal The Octavianus berlabuh sejenak di London untuk mengambil sejumlah barang yang nantinya dikirimkan ke Cina. Usai menyelesaikan urusan di London, The Octavianus melanjutkan perjalanan menuju Cina sampai akhirnya kapal mendarat dengan selamat di Cina dan kru kapal segera menurunkan barang-barang kiriman dari London. Setelah selesai, The Octavianus kembali ke Inggris, ke negeri asal kapal. Di tengah perjalanan kembali ke Inggris, kapal The Octavianus tiba-tiba lenyap dari peredaran dan tidak ada yang bisa melacak jejak kapal tersebut. Kapal The Octavianus pun dinyatakan hilang. Sampai akhirnya 14 tahun kemudian, pada tahun 1775, sebuah kapal penangkap ikan paus bernama Herald menemukan kapal The Octavianus di lepas pantai Greenland. Awak kapal heran segera naik ke kapal The Octavianus dan mendapati bahwa seluruh penghuni The Octavianus tewas membeku akibat dinginnya Arktika. Karena cuaca ekstrem tersebut, jasad mereka terlihat masih utuh. Feel stuck under the rug, all my problems that I shove. Urban legend adalah sebuah cerita misterius yang tidak tahu asal mulanya, namun menyebar dengan cepat di masyarakat. Kebanyakan urban legend menceritakan kisah horor atau seram yang disebarkan melalui mulut ke mulut. Bahkan, kebanyakan urban legend diceritakan secara dramatis, di mana faktor benar atau tidaknya tidak ada yang tahu. Jadi bisa ada kemungkinan ada orang yang percaya, ada juga yang tidak. Meski begitu, membahas urban legend itu sangatlah menarik. Beberapa negara di dunia memiliki cerita urban legendnya sendiri. Mari kita simak beberapa urban legend terkenal di beberapa negara di dunia. Kuchisake Onna. Urban legend yang berasal dari Jepang ini menceritakan tentang seorang perempuan dengan mulut sobek yang memakai masker. Kuchisake Onna akan menghampiri orang di dekatnya dan bertanya apakah ia cantik. Jika orang tersebut menjawab iya, maka Kuchisake Onna akan membuka maskernya dan menunjukkan mulutnya yang sobek. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over. Black-eyed children. Urban legend yang berasal dari Texas ini adalah cerita tentang anak-anak kecil dengan mata yang hitam. Mereka akan mengetuk pintu atau jendela rumah warga dan meminta untuk masuk ke dalam rumah. Here, that my mind fills up into a creature, and it haunts. La Llorona. La Llorona adalah perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya. Karena itu, ia merasa sedih lalu menenggelamkan anaknya dan dirinya sendiri. Hantu La Llorona sering dibicarakan terdengar sedang menangis dan mencari-cari anaknya. Hantu urban legend yang berasal dari Meksiko ini juga dipercaya suka menculik anak-anak. Damn, no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't say. Konon hantu wanita dengan pakaian serba merah ini menghantui Huntingdon College, yaitu sebuah sekolah berasrama khusus putri yang masih berdiri hingga saat ini. Dikisahkan ada seorang murid pindahan dari New York yang bernama Martha. Gadis ini sangat pendiam dan pemalu sehingga tidak memiliki teman seorang pun. Martha dikatakan sangat menggilai warna merah. Hingga setelah meninggal, Martha dikabarkan sering berkeliaran di asrama-asrama Huntingdon College untuk memandang bintang. Sosoknya dikenali dari pakaian serba merah yang masih dikenakannya hingga hari ini.
No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over. Kisah seorang wanita bernama Sumiati yang berasal dari kampung datang ke kota Makassar seorang diri dengan tujuan ingin mengadu nasib demi memperbaiki hidup keluarganya. Namun nasib naas menimpanya. Suatu malam ketika Sumiati baru saja pulang kerja, tiba-tiba ia disekap oleh kawanan pemuda yang kebetulan berpapasan dengannya di jalan. Lantaran suasana yang sudah sepi, suara Sumiati meminta pertolongan tak didengar oleh siapapun. Malam itu Sumiati dilecehkan kehormatannya. Setelah kejadian itu, ia harus menanggung malu seorang diri sampai tak tahan dan akhirnya gantung diri. Karena mati penasaran, arwah Sumiati menjelma menjadi hantu gentayangan dan kerap mengganggu para pemuda-pemuda bejat guna membalas dendamnya. Feel the stuck under the rug. Menurut legenda, Lady in Red sering menghantui Fairmont Hotel Vancouver yang merupakan hotel bersejarah yang dibangun pada tahun 1939 dan sempat menjadi tempat berkumpul bagi para sosialita di zamannya. Konon Lady in Red memiliki kebiasaan berjalan-jalan di lantai atas hotel dengan gaun merah elegannya. Sesekali berhenti di jendela untuk menatap pemandangan kota. Seringnya Lady in Red menampakkan diri, membuat para pegawai hotel tak lagi ketakutan. Over, damn, no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be alone. Hantu seperti ini merupakan arwah penasaran yang menyimpan dendam kesumat dan sangat kuat. Umumnya hantu-hantu merah adalah korban pemerkosaan atau mereka yang meninggal dalam keadaan penuh amarah kepada seseorang yang dibenci. Mereka yang ingin menuntut balas setelah kematian akan mencari lokasi yang paling terpencil di tengah malam. Dengan pakaian serba merah, mereka akan membunuh diri mereka sendiri dengan cara yang paling mengerikan agar bisa terlahir kembali sebagai hantu merah. No closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking. Okiku merupakan boneka hantu yang begitu ditakuti di Hokkaido, Jepang. Banyak orang percaya jika boneka ini hidup dan memiliki aura misterius yang menyeramkan. Menurut kisah, pada tahun 1918, seorang remaja berusia 17 tahun bernama Eikichi membeli boneka itu untuk adik perempuannya yang berusia 1 tahun bernama Kikuko. Ia pun sangat menyayangi boneka itu dan membawanya pergi kemana-mana dan tidur dengannya setiap malam. Namun di saat usianya beranjak 3 tahun, ia meninggal dunia karena flu berat. Dan kemudian hal aneh pun mulai terjadi. Pasalnya, boneka Okiku yang berbentuk seorang gadis kecil dengan baju warna merah ini awalnya memiliki rambut warna hitam dengan gaya okappa. Namun seiring dengan berjalannya waktu, rambut boneka itu terus tumbuh seperti rambut seorang anak manusia. Karena merasa takut, keluarga gadis kecil itu akhirnya membawa boneka tersebut ke sebuah kuil di Imawizawa. Pihak kuil sempat memotong rambutnya, namun rambut itu terus tumbuh dan masih menjadi misteri. Cerita tentang Akamanto berkembang di tahun 1930-an. Konon Akamanto, yang berarti jubah merah, menyerupai sosok seorang pria yang seluruh wajahnya tertutup masker atau syal merah. Arwah ini biasa menghantui toilet terakhir di gedung-gedung sekolah tua. Calon korbannya akan mendengar suara Akamanto bertanya, apakah dia menginginkan kertas tisu merah atau biru. Jika menjawab kertas merah, leher mereka akan digorok sampai bersimbah darah. Jika menjawab kertas biru, maka ia akan dicekik sampai wajahnya membiru. Like moving boulders just to get out of the home, it sucks. I've had enough. Demikianlah tadi kisah kapal-kapal hantu yang paling mencekam di dunia dan juga kisah-kisah hantu urban legend di beberapa negara. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman sekalian. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Sekian video kali ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.
Sampai jumpa lagi. Wassalam.